Selamat pagi semuanya. Wah, tidak terasa lagi kita ketemu lagi begitu ya. Baik, sebelum kita memulai hari ini, kita akan berdeposisi terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, sungguh kasih Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh melindungi kami Tuhan sepanjang kami beristirahat. Dan pagi ini kami kembali bangun Tuhan Yesus, kami boleh berdevosi bersama Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan boleh berkati supaya kami semakin hari semakin belajar Tuhan dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Oke, coba semuanya buka Alkitab ya di rumah ya. Ibu yakin kalian semua pasti ya punya Alkitab begitu ya. Nanti Ibu akan bacakan, kalian juga akan baca di rumah gitu ya. Kita baca dari Amsal 8 ayat 10. Ya, mari kita baca Amsal 8 ayat 10 ya. Ya. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas ya. Jadi ini Amsal ini bercerita natsnya itu sudah kita bisa baca ya natsnya. Ibu bacakan sebentar. Natsnya itu berjudul Wejangan Hikmat ya. Wejangan Hikmat ya. Jadi Amsal ini memang memberikan tertulis hikmat-hikmat begitu ya. Nah, dan lebih fokusnya lagi ya, Amsal 8 ayat 10 itu adalah terima didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan begitu. Nah, renungan kita di hari ini itu berjudul 5 macam gelas begitu ya. Ibu bacakan ya 5 macam gelas itu seperti apa begitu ya. Sifat manusia di hadapan Tuhan kira-kira dapat digambarkan dengan 5 macam gelas begitu. Gelas pertama kosong dan terbuka, mewakili orang yang orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Kemudian gelas kedua terisi setengah dan tertutup, orang yang memiliki pengetahuan terbatas tetapi menutup diri. Kemudian gelas ketiga terisi penuh dan tertutup, atau orang yang sebenarnya belum tahu tetapi merasa sudah tahu sehingga menutup diri. Kemudian gelas keempat retak, orang yang memiliki daya serap sesaat saja. Kemudian gelas kelima kosong dan tertutup, seorang yang tidak tahu tetapi menutup diri begitu ya. Nah, Amsal ini tuh memberikan kita wejangan hikmat begitu ya. Wejangan hikmat, oke, hikmat ya, coba kita garis bawahi hikmat ya, yang berisi tentang nasihat dan peringatan daripada Tuhan untuk kebaikan umat manusia. Nah, sebenarnya hikmat itu sangat berdekatan dengan kita manusia begitu ya. Nah, mengingat bagaimana kisah Salomo begitu ya. Salomo yang punya segalanya ya, harta, kekuasaan begitu ya. Tapi apa yang dia minta kepada Tuhan? Dia minta kepada Tuhan itu adalah hikmat begitu ya. Karena apa? Memang hikmat itu nggak semua orang itu langsung punya begitu ya. Nggak semua orang itu biasanya ingat untuk memintanya kepada Tuhan ya. Secara manusiawi begitu ya, pasti kita yang meminta segala hal itu yang kayak harta, kekuasaan begitu ya, atau kemakmuran, mungkin kesuksesan gitu ya. Jarang sekali kita minta hikmat begitu ya. Nah, coba kita lihat begitu ya. Nah, hikmat itu ya, harga hikmat itu jauh melebihi harta begitu, emas dan permata. Tidak ada keinginan manusia yang harganya dapat menandingi harga hikmat begitu ya. Jadi kita tahu tadi Ibu udah bilang ya, hikmat itu tuh jarang gitu ya diminta sama manusia ya. Biasanya manusia tuh minta ini itu segala macam, kekuasaan gitu ya. Cuman jarang sekali manusia tuh minta hikmat ya. Kayak Salomo ya, dia cuma satu nih, dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak minta kekuasaan, gak minta harta, gak minta apa-apa, aku cuma minta satu Tuhan, hikmat ya. Karena apa? Memang hanya Tuhan yang bisa memberikan kita hikmat gitu ya. Kita gak bisa cari hikmat itu di mana-mana, gak ada ya. Kita hanya punya hikmat itu yang berasal daripada Tuhan gitu ya. Dan itu lebih berharga dari emas, perak, dari permata begitu ya. Maka dari itu kita harus mensyukuri ya ketika kita sudah Tuhan berikan hikmat gitu ya, karena hikmat itu lebih dari apapun gitu ya. Sama seperti di Amsal 8 ayat 10 ini ya. Jadi dibilang itu terimalah didikanku ya lebih dari perak dan pengetahuan lebih dari emas pilihannya. Jadi kalau kita korelasikan atau kita hubungkan begitu ya dengan dengan kehidupan kita sekarang ini ya, sangat disayangkan kalau misalnya kita
berleha-leha saat kita bisa punya kesempatan untuk mengecap pendidikan dan juga bisa mengecap pengetahuan, tapi kita seperti kayak ya udah take it for granted ya. Take it for granted itu kayak sia-sia begitu ya, kita menerimanya dengan sia-sia. Itu wah, itu disayangkan sekali ya. Nah, Ibu harap memang saat-saat ini ya pendidikan itu sangat memang dalam tanda kutip tuh wow sekali begitu ya. Contoh ya, kita bersyukur sekali ya kita bisa masuk ke sekolah ya, kita bisa mengecap pendidikan, kita bisa berbagi pengetahuan dengan guru-guru dan juga teman-teman yang lain. Bukan berarti kita nggak di rumah, kita di rumah itu nggak berpendidikan, no. Maksudnya tidak mengecap pendidikan. Tapi pada saat ini kita bersyukur begitu ya, kita Tuhan berikan kesempatan untuk kita mengecap pendidikan itu secara langsung di sekolah begitu ya. Kalau teman-teman kita itu kan by online gitu ya, daring begitu. Ya kita mendapat hikmat untuk kita juga bisa merespon setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Apapun nanti yang terjadi dalam kehidupan kita tuh kita harus berhikmat, kita minta hikmat dari Tuhan supaya hikmat itu juga bisa menuntun kita pada respon yang baik begitu ya. Ya itu saja hari ini, kiranya kita sama-sama bisa belajar begitu ya. Dari tadi awal ya ada dicontohkan 5 gelas begitu, kira-kira kita yang mana tuh ya. Baik, itu saja, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan, kembali lagi mengingatkan kami untuk kami benar-benar melihat bagaimana hikmat penting Tuhan dan lebih dari emas dan perak. Tuhan Yesus, kami tahu hikmat hanya kami dapatkan daripada Tuhan, dan biarlah hikmat menuntun kami Tuhan pada respon yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapa yang baik, kami akan memulai aktivitas kami, Tuhan berkati dari awal sehingga nanti selesainya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus memberkati.